Jakarta pagi itu sibuk seperti biasa. Jalan penuh kendaraan, udara berat oleh polusi, dan suara klakson bersahutan tanpa henti. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ardi, seorang pengemudi ojek online dengan motor tuanya, menjalani rutinitas harian mencari order. Ia tidak pernah menyangka perjalanannya hari itu akan membawanya ke tengah kerumunan massa yang berteriak menuntut perubahan. Awalnya hanya berdiri menonton, rasa penasaran membuatnya bertahan terlalu lama di pinggir jalan. Namun ketika situasi ricuh dan aparat mulai menembakkan gas air mata, Ardi ikut terjebak dalam kepanikan massa. Di tengah dorong-mendorong, ia terjatuh di aspal. Dan naasnya sebuah kendaraan rantis barakuda polisi melaju ke arahnya. Dalam sekejap, tubuhnya terlindas, meninggalkan luka yang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi ribuan orang yang menyaksikan kejadian itu. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Langit Jakarta pagi itu masih dilingkupi awan kelabu, seolah ikut menahan cahaya matahari yang tertutup polusi dan debu jalanan. Jalan-jalan utama sudah ramai oleh deru kendaraan, klakson bersahutan, dan suara bising mesin motor serta mobil yang berdesakan berebut ruang. Di antara ribuan pengendara, seorang pria muda bernama Ardi mengendarai motor tuanya yang berstiker hijau. Identitas pekerjaan sebagai pengemudi ojek online. Ardi berusia 26 tahun, tubuhnya kurus dengan kulit legam terbakar matahari. Sehari-hari ia menggantungkan hidup pada pesanan yang masuk dari aplikasi. Setiap hari berarti perlombaan melawan waktu. Mengantar penumpang, membawa makanan, menjemput paket, bahkan kadang harus jadi kurir belanjaan. Motor bututnya adalah saksi segala peluh, teriakan klakson, dan umpatan dari jalanan yang tak pernah sepi. Pagi itu, notifikasi di ponsel pintarnya berbunyi. Pesanan makanan. Ia menghela napas lega, menyalakan mesin, dan segera meluncur ke warung padang kecil di tepi jalan. "Bang, pesanan Gojek ya?" sapa Ardi. "Iya, tunggu sebentar ya," jawab pemilik warung sambil merapikan nasi bungkus. Ardi tersenyum tipis. Dia sudah terbiasa menunggu. Baginya, setiap menit adalah waktu yang berharga, tapi kesabaran adalah modal yang harus dimiliki oleh seorang driver. Setelah beberapa menit, bungkus nasi itu diberikan padanya, lengkap dengan kantong plastik berlogo. Ia langsung tancap gas, membelah kemacetan, hingga tiba di gedung perkantoran di daerah Sudirman. "Terima kasih bang," ucap si pemesan sambil menyerahkan uang tip kecil. Ardi tersenyum, meski hatinya getir. Uang itu tak seberapa, tapi setidaknya cukup untuk menambah bensin. Selesai mengantar pesanan, Ardi berniat kembali menunggu order berikutnya. Namun, ketika ia melintasi kawasan Jakarta Pusat, suasana jalan tiba-tiba berbeda. Dari kejauhan terlihat kerumunan besar, massa yang sedang melakukan demonstrasi. Spanduk, bendera, dan teriakan memenuhi udara. Polisi berbaris dengan tameng, berjaga di sepanjang barikade. Ardi memperlambat motornya. Rasa ingin tahu membuatnya berhenti di pinggir jalan. Ia menurunkan helm setengah, lalu menatap kerumunan itu lebih jelas. Orang-orang berteriak dengan wajah penuh emosi. Ada yang berteriak soal harga kebutuhan pokok, ada yang melawan isu kebijakan pemerintah, dan ada pula yang sekadar ikut-ikutan karena arus massa begitu kuat. "Wah, ramai banget ya," gumam Ardi pelan. Dari balik kaca helmnya, ia menangkap pemandangan yang campur aduk. Seorang mahasiswa memegang toa, suaranya serak tapi semangat membara. Di sisi lain, seorang ibu-ibu ikut menjerit, mengacungkan poster karton yang tulisannya sudah mulai luntur terkena gerimis. Polisi berjaga kaku, mata mereka awas, seolah menanti letupan sekecil apapun. Ardi menghela napas. Ia teringat ibunya di kampung yang sering berpesan, "Jangan pernah ikut ribut, Di. Orang kecil kalau ikut ribut, yang rugi ya kita sendiri." Pesan itu menggema di kepalanya. Namun hatinya tetap bergejolak. Ia sendiri sering mengeluh tentang betapa susahnya hidup di Jakarta. Harga bensin naik, bonus aplikasi makin kecil,
Cicilan motor menumpuk, sementara tubuhnya semakin letih. Melihat orang-orang bersuara lantang di depan matanya, ada rasa iri sekaligus takut. Tak jauh dari tempatnya berdiri, seorang pengemudi ojek online lain berhenti. Helmnya sama hijau, jaketnya lusuh penuh debu. Ia melirik Ardi dan berkomentar, "Woi, rame banget ya. Kadang pengen ikutan teriak bro, hidup susah gini tapi siapa yang dengerin kita?" Ardi hanya tersenyum pahit. Kata-kata itu menusuk, seolah mewakili isi kepalanya sendiri. Ia menatap kerumunan sekali lagi, lalu melirik ponselnya. Belum ada notifikasi pesanan masuk. Ia berdiri di persimpangan pilihan. Melanjutkan harinya mencari rezeki, atau berhenti sebentar dan menyelami kegelisahan yang sama dengan masa di depannya. Demo itu rupanya sudah berlangsung sejak pagi. Ribuan orang berkumpul menuntut perubahan kebijakan pemerintah. Spanduk terbentang di udara, tulisan-tulisan protes berwarna merah dan hitam bergoyang-goyang ditiup angin. Suasana semakin panas karena orator di atas mobil komando berteriak lantang, membakar semangat massa. "Rakyat sudah cukup menderita, jangan biarkan kami ditindas lagi." Suaranya menggelegar lewat pengeras suara, membuat dada orang-orang berdebar. Ardi, yang awalnya hanya berniat melihat sekadar penasaran, entah bagaimana ikut terbawa arus massa. Ia memarkir motornya di pinggir jalan, lalu berjalan mendekat. Dari jauh, ia bisa melihat lautan manusia berdesak-desakan. Bendera-bendera kecil dikibarkan. Sebagian wajah ditutupi masker kain dan kacamata renang untuk mengantisipasi gas air mata. Udara semakin padat oleh teriakan, bau asap rokok, dan keringat manusia. Di sisi lain jalan, polisi semakin memperketat barisan. Sorot mata mereka tegang, keringat mengalir di pelipis meski tubuh mereka tertutup rompi dan perlengkapan tempur. Tangan-tangan kokoh menggenggam erat pentungan dan tameng bening. Mobil rantis barakuda berjajar di belakang barikade. Gagah dan dingin, siap digunakan jika keadaan di luar kendali. Suasana seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar. Lemparan botol air mineral beterbangan dari arah massa, beberapa mengenai tameng polisi. Dentuman gas air mata segera ditembakkan ke udara. Suara letupan memekakan telinga, diikuti semburan asap putih pekat yang menyebar, menusuk mata, membuat ribuan orang batuk dan tercekik. Teriakan berubah menjadi jeritan panik. Kericuhan pecah. Massa berlarian, mendorong satu sama lain, menabrak apapun di depan mereka demi menyelamatkan diri. Polisi maju, barisan rapat bergerak seperti dinding baja, memukul mundur para pendemo dengan tameng dan pentungan. Mobil rantis barakuda menggerung, maju perlahan menekan kerumunan. Ardi terjebak di tengah situasi itu. Ia ikut berlari, berdesakan dengan pendemo lain. Nafasnya sesak, dadanya naik turun cepat, matanya perih oleh gas air mata yang membakar. Telinganya berdenging, karena letupan demi letupan. Dunia seakan berubah jadi kekacauan yang tak ada ujungnya. Dalam kekacauan itu, langkah Ardi terhenti. Kakinya terpeleset oleh botol plastik di jalan, tubuhnya terhempas jatuh keras ke aspal. Rasa sakit menjalar di lengan dan lututnya. Ia berusaha bangkit, tapi kerumunan yang panik membuatnya semakin terdesak. Bahunya terinjak, tubuhnya terserempet. Orang-orang yang tak mengenalnya menginjak tangan dan kakinya tanpa sengaja demi bisa lolos. Di saat bersamaan, suara raungan mesin terdengar semakin dekat. Sebuah barakuda Brimob melaju lebih kencang, menembus massa yang tercerai-berai. Pendemo menjerit, berlarian ke segala arah. Ada yang terjatuh, ada yang berteriak histeris, ada pula yang justru melempari kendaraan itu dengan batu. Ardi mencoba bangkit, menahan rasa sakit dengan tangan gemetar. Namun semuanya terlambat. Dalam sekejap, mobil rantis itu melaju tepat ke arahnya. Dari posisi terjatuh, ia hanya sempat melihat bayangan hitam raksasa mendekat. Lampu sorot menyilaukan matanya. Tubuhnya terpental, terlindas roda besi yang beratnya bertonton. Jeritan massa pecah, mengiris udara lebih tajam dari gas air mata. "Woi, ada orang ketabrak. Driver ojol, bangun, bangun." Namun Ardi tergeletak, tubuhnya hancur.
Darah mengalir deras di aspal, membentuk genangan merah yang segera dilangkahi orang-orang panik. Beberapa pendemo berusaha menolong, tapi wajah mereka penuh amarah bercampur ketakutan. Ada yang menangis, ada yang menjerit, ada pula yang mengangkat ponsel untuk merekam kejadian itu. Insiden itu menyulut api kemarahan yang lebih besar. "Polisi bunuh orang, mereka sengaja lindas orang kita," teriak seorang pendemo dengan suara parau. Orator yang tadi berapi-api kini kehilangan kata-kata. Sorot matanya merah, rahangnya mengeras. Massa yang tadinya tercerai-berai mulai berkumpul lagi, kali ini dengan amarah yang lebih pekat. Batu, botol, dan kayu di tangan mereka tak lagi hanya simbol perlawanan, tapi berubah jadi senjata. Polisi pun bersiap, barisan mereka semakin rapat, tameng diangkat lebih tinggi. Udara dipenuhi jeritan, dentuman, dan rasa takut yang bercampur dengan keberanian nekat. Pertumpahan darah baru saja dimulai, dan nama Ardi, seorang pengemudi ojek online yang awalnya hanya ingin melihat, kini akan menjadi simbol dalam amarah ribuan orang. Amukan massa tak terbendung, batu, botol, dan kayu berterbangan ke arah aparat. Jalanan penuh kepanikan, jeritan bercampur dengan dentuman kaca pecah. Mobil rantis yang baru saja melindas tubuh Ardi berusaha kabur, melaju zigzag menembus kerumunan. Puluhan pendemo kalap mengejarnya, berteriak histeris, seakan kehilangan kendali atas amarah. Beberapa pengemudi ojek online yang berada di sekitar langsung menyalakan motor mereka. Dengan helm masih terpasang dan wajah penuh murka, mereka ikut mengejar. Jalan raya yang biasanya padat kini berubah menjadi arena kejar-kejaran liar, dipenuhi deru knalpot dan sirene yang meraung. Mobil barakuda itu meluncur ke arah markas Brimob. Kaca depannya dihantam batu dan kayu. Beberapa retak, sebagian pecah. Polisi di dalam kendaraan itu ketakutan, namun tetap menekan gas sekuat mungkin. Puluhan motor mengepung dari kiri dan kanan. Beberapa pengendara nekat mendahului untuk menghadang jalur, namun terpaksa menyingkir karena hampir tergilas ban raksasa rantis. "Kejar, jangan biarkan kabur!" teriak seorang driver ojol, suaranya tenggelam di antara bising mesin dan pekikan massa. Asap hitam mengepul dari ban terbakar yang dilempar massa ke tengah jalan. Bau menyengat dari bensin dan asap bercampur dengan gas air mata yang ditembakkan aparat dari celah kecil di rantis. Udara sesak, mata perih, namun amarah massa lebih kuat dari rasa sakit itu. Bagi mereka, satu dari keluarga telah dikorbankan. Setelah menempuh perjalanan kacau, akhirnya mobil barakuda berhasil lolos masuk ke halaman markas Brimob. Gerbang besi digedor-gedor hingga bergetar ketika ditutup rapat. Aparat bersenjata lengkap berjaga di balik pagar, wajah mereka tegang. Di luar massa yang tertahan terus meraung. "Kalian pembunuh! Keadilan untuk driver ojol! Penjarakan polisi pelaku pembunuhan!" Suara mereka bergema, menggetarkan malam Jakarta yang biasanya riuh oleh lampu kota. Kali ini keramaian berubah jadi gelombang protes. Kamera televisi, jurnalis, dan live streaming dari ponsel pendemo menangkap setiap momen. Dunia maya pun langsung ikut bergolak. Sementara itu, tubuh Ardi yang berlumuran darah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa pendemo yang menolongnya duduk lemas di lorong rumah sakit, sebagian menangis histeris. Dokter dan perawat berlarian, melakukan segala cara. Alat bantu napas, transfusi, operasi darurat. Namun luka dalam akibat terlindas kendaraan rantis terlalu parah. Beberapa jam kemudian, kabar itu akhirnya keluar. Ardi meninggal dunia. Berita ini menyebar cepat ke seluruh jaringan driver ojek online di Jakarta. Grup WhatsApp dan Telegram meledak dengan notifikasi, pesan berantai, foto dan video viral. Tubuh Ardi tergeletak di jalan, darah membasahi bajunya yang masih berjaket hijau. Gelombang kemarahan semakin besar. "Dia saudara kita harus tuntut keadilan. Jangan biarkan nyawa driver ojol murah begini." Malam itu ratusan, lalu ribuan pengemudi ojol berbondong-bondong menuju markas Brimob. Jalan-jalan utama macet total, lautan jaket hijau menutup seluruh ruas.
Mereka berdiri berjam-jam, mengibarkan spanduk, menyalakan klakson motor berulang-ulang sebagai bentuk protes. Markas Brimob di Jakarta Pusat berubah jadi benteng yang dikepung. Aparat di dalam sudah bersiap siaga dengan tameng dan senjata. Tapi mereka tahu, sorotan kamera dan opini publik tak bisa lagi diabaikan. Suasana mencekam, bentrok bisa pecah kapan saja. Asap dari ban terbakar masih mengepul di beberapa titik, membuat langit malam kelabu. Namun para koordinator masa berteriak keras lewat pengeras suara, berusaha menahan emosi ribuan orang. "Kita di sini untuk keadilan, bukan bikin korban baru," seru seorang orator di atas mobil komando. Massa bergemuruh, sebagian mengangkat tangan, sebagian lagi masih melempar makian. Namun bayangan wajah Ardi membuat amarah sulit dipadamkan. Semua merasa kehilangan, semua merasa harus menuntut balas. Di kejauhan, lampu-lampu kamera televisi berkedip. Jakarta menyaksikan, bahkan seluruh negeri menyaksikan. Malam itu, markas Brimob bukan hanya dikepung oleh ribuan pengemudi ojek online, tetapi juga oleh mata jutaan orang yang menuntut jawaban. Keesokan harinya, berita tentang insiden tragis itu meledak di seluruh penjuru negeri. Hampir semua media, dari koran cetak, televisi nasional, hingga portal berita online, menyorotinya dengan tajuk besar. Driver ojol tewas dilindas barakuda saat ricuh demo. Ribuan ojol kepung markas Brimob tuntut keadilan. Polisi kembali tuai kritik setelah tindas rakyat. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi tagar keadilan untuk Ardi dan stop brutalitas polisi. Unggahan video detik-detik kejadian tersebar luas, ditonton jutaan orang. Rakyat marah, tokoh masyarakat, aktivis HAM, hingga politisi lintas partai bersuara lantang, mengecam tindakan aparat yang dianggap kelewat batas. Ini pelanggaran HAM serius. Tidak ada alasan menabrak warga sipil dengan kendaraan perang. Negara harus bertanggung jawab, ujar seorang pengamat di televisi malam itu. Suaranya bergetar menahan emosi. Hari itu, langit mendung seakan ikut berduka. Jenazah Ardi dipulangkan ke kampung halamannya di pinggiran kota kecil. Ratusan driver ojek online berkonvoi mengiringi perjalanan terakhir sang kawan. Jalan raya yang biasanya hiruk-pikuk berubah menjadi lautan jaket hijau. Ada yang berjalan kaki, ada yang tetap di atas motor dengan mesin yang meraung pelan, seolah ikut meratap. Di sepanjang jalan, warga berdiri di tepi, menunduk memberi penghormatan. Beberapa menyeka air mata meski tak mengenal Ardi secara pribadi. Bagaimana tidak? Ia hanyalah seorang rakyat biasa yang mencari nafkah, namun nyawanya direnggut dengan cara yang begitu kejam. Tangis keluarga pecah di depan rumah duka. Ibunya jatuh pingsan berkali-kali, tubuhnya harus ditopang oleh tetangga. Sang ayah, yang rambutnya sudah memutih, hanya bisa terisak, memeluk erat foto anak lelakinya. "Anakku, kenapa harus kamu?" ratap sang ibu dengan suara yang memecah hati. Di sisi lain, para driver ojol berdiri berbaris, menundukkan kepala. Bagi mereka, Ardi bukan sekadar teman sejawat. Ia adalah simbol perjuangan, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang kerap mereka rasakan di jalanan. Saat itu juga, sumpah terucap di antara mereka. Mereka tidak akan berhenti menuntut keadilan. Hari-hari berikutnya, gelombang protes makin membesar. Ribuan driver ojol turun ke jalan, membawa foto Ardi, menyalakan lilin dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Dukungan publik meluas. Mahasiswa ikut turun. LSM HAM mengeluarkan pernyataan sikap. Bahkan sebagian artis ikut bersuara. Desakan publik membuat istana akhirnya turun tangan. Presiden menginstruksikan investigasi cepat dan transparan. Beberapa hari kemudian, pengumuman mengejutkan disampaikan. Para polisi yang terlibat dalam tabrakan maut itu dinyatakan bersalah, dipecat, dan dijatuhi hukuman penjara. Kami menyesalkan insiden ini. Tidak ada alasan bagi aparat menabrak warga sipil. Pelaku akan dihukum sesuai hukum yang berlaku, kata juru bicara kepolisian dalam konferensi pers. Wajahnya tegang. Keputusan itu disambut lega banyak pihak. Namun, bagi keluarga Ardi,
Kelegaan itu hanyalah setetes air di tengah lautan luka. Kehilangan mereka tidak bisa ditebus dengan hukuman apapun. Ardi kini telah pergi, meninggalkan dunia keras yang pernah jadi panggung hidupnya. Jalanan yang tiap hari ia tempuh untuk mencari nafkah, kini hanya tinggal kenangan. Namun kisahnya tak hilang begitu saja. Namanya hidup di hati ribuan driver ojek online yang terus melaju di jalanan ibu kota. Di sebuah pos kecil tempat para ojol biasa berkumpul, nama Ardi sering disebut. Malam-malam panjang dipenuhi obrolan tentangnya. Ardi, kawan kita, dia mati karena ketidakadilan, tapi dia mati sebagai pejuang. Ucap seorang driver sambil menyalakan rokok, menatap jalanan yang tak pernah tidur. Dan di balik raungan mesin motor yang berjejer di lampu merah, di balik helm yang menutupi wajah-wajah lelah, ada sebuah harapan besar. Agar tidak ada lagi Ardi-Ardi lain yang tumbang hanya karena berani bersuara. Ardi telah tiada, tetapi semangatnya terus hidup. Berdenyut dalam setiap tarikan gas ribuan motor ojol yang menyusuri Jakarta. Sebuah perlawanan sunyi yang tak akan pernah padam. Cerita tentang Ardi menyajikan sebuah potret getir. Kehidupan rakyat kecil di tengah hiruk-pikuk ibu kota, di mana perjuangan untuk sekadar bertahan hidup seringkali berbenturan dengan ketidakadilan sosial dan kerasnya realitas politik. Dari awal kisah, kita melihat bahwa Ardi hanyalah seorang pemuda sederhana yang menafkahi dirinya lewat profesi sebagai pengemudi ojek online, pekerjaan penuh risiko, tekanan waktu, dan pengorbanan tenaga. Namun di balik itu, tersimpan harapan kecil, kesabaran, dan cinta pada keluarganya. Ketika ia akhirnya terseret dalam pusaran demonstrasi, yang awalnya hanya dilihat dengan rasa ingin tahu, nasib menuntunnya pada tragedi besar yang bukan hanya merenggut nyawanya, tetapi juga memantik gelombang kemarahan rakyat. Dari sana, cerita ini mengajarkan bahwa ketidakadilan yang menimpa satu orang kecil dapat menjelma menjadi simbol perjuangan ribuan orang lain. Amanah yang terkandung begitu dalam, bahwa setiap manusia, sekecil apapun posisinya, memiliki harga diri dan martabat yang wajib dihormati. Kehidupan Ardi yang sederhana menunjukkan nilai keuletan, kerja keras, dan kesabaran. Namun kematiannya membuka mata kita tentang rapuhnya perlindungan negara terhadap warganya sendiri. Peristiwa tragis itu menegaskan bahwa kekerasan bukanlah jalan penyelesaian, karena darah yang tumpah justru melahirkan perlawanan yang lebih besar. Nilai solidaritas juga tampak begitu kuat. Para driver ojek online bersatu, bukan hanya karena kehilangan seorang kawan, tetapi karena mereka menyadari bahwa ketidakadilan terhadap satu orang adalah ancaman bagi semua. Pembelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa suara rakyat tidak boleh diremehkan. Pemerintah dan aparat negara harus menyadari bahwa mereka ada untuk melindungi, bukan menindas. Di sisi lain, masyarakat juga belajar bahwa keberanian untuk bersuara adalah hak, namun harus dijalankan dengan kesadaran akan risiko dan tanggung jawab. Ardi menjadi cerminan bagaimana orang biasa bisa berubah menjadi simbol perjuangan keadilan, dan bagaimana pengorbanan seseorang dapat menggugah hati banyak pihak. Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita agar tidak apatis terhadap penderitaan di sekitar kita, dan agar terus menjaga kemanusiaan, solidaritas, serta keberanian untuk menolak segala bentuk ketidakadilan.